Saya Anda Sumanto dari ANDLC. Hari ini saya akan membahas mengenai satu topik engagement. Apa itu engagement? Ya, mungkin banyak orang berpikir engagement itu adalah bagaimana seseorang bisa masuk ke suatu organisasi dan merasa satisfied dan nyaman di situ. Mereka merasa terlibat menjadi bagian dari organisasi. Karena jangan salah ya, banyak orang masuk dari perusahaan luar ya, atau juga dari fresh graduate yang baru masuk. Sering kita lupa adalah mereka membawa budaya dan pemikiran yang mereka sudah lewati bertahun-tahun. Nah, ini mesti hati-hati nih. Kenapa perusahaan juga harus berbasiskan pada budaya yang kuat? Karena apa? Begitu mereka menarik orang masuk, orang harus siap dengan ini loh yang ada di sini. Faktanya seperti ini, kondisinya seperti ini, hal-hal yang jadi aturan kita seperti ini. Nah, itu nggak mudah tuh di awalnya. Jadi penting juga untuk membuat orang engage itu pertama dengan rule of the game yang kita lakukan di perusahaan. Rule of the game. Lalu setelah itu tentunya ketika orang sudah masuk sekian bulan, mereka sudah berinteraksi tuh. Nah, dalam interaksi harus ingat, mereka tidak serta-merta hanya berpikir tentang pekerjaan. Di waktu luang, entah itu istirahat, pulang kerja gitu ya, mereka berinteraksi dengan orang-orang quotes-quotes tertentu. Kalau orangnya positif ya syukur, tapi kalau orangnya negatif, tiba-tiba orang itu bereaksi menjelekkan perusahaan, menjelekkan atasan, sehingga orang baru ini secara chemistry mulai agak terganggu biasanya. Ya, mereka mulai mempertanyakan, kenapa ya kok banyak orang yang sangat negatif di perusahaan ini? Kenapa ya kok si A itu atasan yang banyak diomongkan hal negatif oleh orang-orang? Nah, itu mulai belajar tuh di situ. Jadi engagement mereka di awal tuh nggak langsung engagement, dikocok-kocok kayak blender gitu ya. Sampai mereka mulai menentukan satu sikap. Supaya saya aman di sini, lebih baik saya jaga jarak deh. Ini kegiatan perusahaan, saya di sini. Ada yang begitu. Atau ada yang akhirnya, wah rame juga nih ya gosipnya nih ya. Oh, udah saya ikut grup geng ini nih, geng gosiper. Atau saya akhirnya memilih untuk lebih fokus pada pekerjaan saya, pada karir saya. Saya nggak peduli pertemanan, saya nggak mau terlibat dengan gathering, saya nggak mau ada urusan dengan kegiatan-kegiatan non pekerjaan. Nah, itu yang membuat kompleksitas dari engagement ini nggak mudah. Apa peran kita sebagai HR supaya engagement ini tetap terbangun? Nah, salah satunya adalah kita selalu menanamkan budaya yang berfokus kepada engagement, yaitu misalnya keterbukaan, kebersamaan, kerjasama. Yang mungkin awalnya juga perlu ditanamkan ke dalam para pimpinan. Karena pada akhirnya kuncinya adalah bagaimana seorang pimpinan-pimpinan ini bisa membuat bawahan itu terlibat, ya, membuat bawahan itu merasa nyaman dulu deh di perusahaan. Nah, engagement sendiri yang biasa dilakukan oleh beberapa survei gitu ya, atau disebut survei engagement. Itu biasanya penjelasannya atau pertanyaan adalah apakah Anda senang dengan gaji Anda di sini, bagaimana lingkungan, bagaimana situasi, apa yang Anda dapatkan dan lain sebagainya. Nah, itu juga mesti hati-hati dengan survei-survei seperti itu karena bisa jadi itu menjebak kita. Karena mungkin kalau di situasi perusahaan yang tidak open ya mereka pikir, wah saya kalau menuliskan hal-hal yang negatif bisa jadi masalah nih. Akhirnya mereka menuliskan hal-hal yang tidak sesuai fakta atau pendapat mereka. Akhirnya sia-sia. Karena engagement itu tidak bisa sekedar dijelaskan, diuraikan dalam bentuk survei. Tapi harus dibangun dulu sikap yang benar. Dari mulai atas sampai bawah. Apa yang mau kita bangun? Gitu kan ya. Nah, engagement sendiri tentunya juga tidak serta-merta muncul begitu saja, butuh proses panjang. Lalu bagaimana Pak dengan orang-orang yang sudah kita lakukan pelatihan engagement, budaya kerja? Apakah 100% ada garansi bahwa mereka akan engage dengan kita? Juga tidak. Nah, ini menarik ya, kalau kita bicara manusia, pikiran manusia itu bisa memutuskan hal-hal yang kadang-kadang di luar logik kita. Satu contoh, misalnya ada orang-orang yang ketika kita ajak bicara, ketika mereka mau keluar misalnya gitu ya, mereka biasa menyatakan bahwa saya nggak cocok dengan atasan, Pak. Nah, ini challenge-nya nih ya. Lalu kita gali, biasanya alasannya belum open tuh. Mau sekolah lagi, mau pindah kerja karena alasan keluarga dan lain sebagainya. Tapi pada intinya akhirnya saya bisa menggali bahwa masalah orang ini adalah kepemimpinan, pemimpinnya. Dalam kondisi seperti ini tentunya kita nggak bisa memaksakan. Apalagi kalau kita sudah jelaskan, kita sudah konseling ya, bahwa di budaya kita harus open dan bisa menerima masukan. Tapi kalau orang ini tidak mau ya, tidak merasa ya perlu untuk berubah, ya sudah, Anda harus relakan orang keluar. Ya, bahkan saya ketika ada karyawan keluar, ya sepanjang dulu sebagai seorang HRD saya tidak pernah menahan mereka. Ya, pada intinya ketika orang sudah tidak engage, kaki mereka sudah di luar, ya tentunya saya tidak ingin memaksakan. Silakan, itu pilihan Anda.
Karena bagaimanapun juga kita harus lebih banyak fokus kepada orang yang engage, orang yang masih mau bekerja sama, orang yang masih mau sinergi bersama dalam organisasi. Baik, itu dari saya. Salam sukses.